Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Devra Slanda. Jika kalian adalah orang yang terbiasa dengan belajar atau orang yang baru membiasakan diri dengan belajar karena ingin pengembangan diri atau menambah ilmu pengetahuan, kalian berada di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis dan jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Ketika kita belajar, tentu kita akan mengalami yang namanya rasa bosan atau rasa jenuh. Baik yang terbiasa dengan belajar, apalagi orang yang baru membiasakan diri dengan belajar. Dan ini adalah caraku untuk menghilangkan rasa bosan atau rasa jenuh saat belajar. Belajar yang aku maksud adalah ketika mengerjakan tugas, membaca buku, atau mengerjakan tugas kelompok. Sebenarnya ada banyak cara untuk menghilangkan rasa bosan saat belajar. Karena setiap orang memiliki pikiran dan rasa nyaman yang berbeda. Dan inilah beberapa caraku untuk menghilangkan rasa bosan saat belajar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan materi. Menentukan materi adalah tahapan di mana kita harus menentukan materi apa yang akan kita pelajari. Secara pribadi, biasanya saat aku belajar, aku menentukan 2-4 materi yang akan aku pelajari. Ini aku lakukan agar saat aku belajar tidak terasa monoton atau tidak merasa membosankan atau tidak terasa kaku. Dan saat aku belajar, ketika aku telah bosan dengan materi yang pertama, maka akan aku ganti dengan materi berikutnya. Ini sama halnya ketika saat aku membaca buku lebih dari satu buku. Dan ketika buku pertama yang aku baca itu terasa membosankan, maka akan aku ganti dengan buku berikutnya. Yang terpenting adalah kita fokus dengan pencapaian, yaitu belajar. Yang terpenting waktu yang kita gunakan tidak terasa membosankan dan tidak terasa jenuh. Yang terpenting di sini adalah belajar. Hal kedua yang harus dilakukan adalah menentukan waktu. Setiap manusia memiliki waktu efektif yang berbeda untuk digunakan saat belajar ataupun saat bekerja. Ada orang yang waktu efektifnya pada malam hari, siang hari, ataupun sore hari. Dan teman-teman juga perlu menentukan hari apa yang tepat untuk teman-teman belajar. Kapankah waktu senggang dan kapan waktu yang tenang untuk belajar. Pada tahap ini mungkin kurang efektif apabila teman-teman belajar untuk mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah dekat. Tapi menurutku, belajar bukan tentang hari apa dan jam berapa untuk kita belajar. Karena sesungguhnya belajar adalah menyempatkan waktu. Dalam artian kata, menentukan waktu adalah menyempatkan waktu untuk teman-teman belajar. Hal ketiga yang harus teman lakukan adalah menentukan tempat. Tentu tempat sangat mempengaruhi suasana dan kenyamanan teman-teman untuk belajar. Teman-teman bisa memilih dimanapun sesuai teman-teman inginkan. Entah itu di kamar tidur, atau di ruang tamu, atau di perpustakaan umum, atau bahkan di coffee shop. Itu adalah kebebasan teman-teman untuk memilih di mana tempat teman-teman akan belajar. Tempat juga dapat mempengaruhi suasana pikiran dan suasana hati. Ketika siang hari pun, saat teman-teman belajar di tempat yang ber-AC, maka itu akan menjadi tempat yang tepat untuk belajar. Hal keempat yang harus teman lakukan adalah mendengarkan musik. Mendengarkan musik sangat mempengaruhi suasana hati, sehingga saat belajar tidak terasa membosankan dan terasa menyenangkan. Pilihlah musik yang sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman saat belajar. Dan aku sarankan ketika teman-teman memutarkan lagu, harus lagu yang tanpa vokal dan hanya berisikan instrumental musik, karena ini lebih cocok diputarkan saat teman-teman belajar. Hal kelima yang harus teman lakukan adalah menyiapkan cemilan. Coba bayangkan ketika teman-teman belajar itu
ada cemilan, tentu saja ini menyenangkan. Teman-teman bisa makan dan minum saat belajar. Tentu saja ini bisa menetralisir rasa kebosanan teman-teman saat belajar. Hal keenam yang harus teman lakukan adalah membayangkan. Hal ini sangat membantu agar suasana belajar tidak terasa membosankan dan terasa menyenangkan. Contohnya, ketika kalian belajar di kamar tidur, kalian hanya perlu membayangkan sedang belajar di perpustakaan yang besar yang dipenuhi dengan buku. Atau bisa dibayangkan teman-teman sedang belajar di villa yang pemandangannya sangat indah. Tentunya ketika kalian membayangkan hal itu, belajar akan merasa menyenangkan dan tidak terasa membosankan. Dan itulah beberapa tips dan trikku untuk menghilangkan rasa bosan saat belajar. Tidak semua orang cocok dan sesuai dengan tips dan trikku tadi. Yang teman-teman harus ketahui adalah teman-teman hanya perlu memulainya, yaitu memulai untuk belajar. Mungkin saat teman-teman belajar itulah teman-teman akan mengetahui cara tersendiri untuk menghilangkan rasa bosan dan rasa jenuh saat belajar. Karena ketika teman-teman fokus pada rangkaian tips dan trikku tadi, maka teman-teman akan kehilangan inti dari video ini, yaitu mengajak teman-teman untuk memulai belajar. Coba bayangkan ketika teman-teman berfokus pada rangkaian tips dan trikku tadi, menentukan tempat, menentukan waktu, menentukan cemilan, maka teman-teman akan kehilangan banyak waktu dan pada akhirnya teman-teman tidak berfokus untuk belajar, hanya mendahulukan nafsu dan keinginan teman-teman. Dan sekali lagi aku hanya ingin mengingatkan, teman-teman hanya perlu untuk memulainya. Bahkan ketika teman-teman tahu tips dan trik untuk menghilangkan rasa bosan saat belajar, tapi teman-teman tidak mau memulainya, maka itu akan percuma. Sekian dari videoku kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dev Rasranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tuh tengok. Bye.